See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga Desa Sukawedi, kembali lagi bersama saya Rizwanda Pramarta dalam episode Mencekam. Pada episode ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim sebut saja dari Mas Ismail, di mana ia menceritakan sebuah pengalamannya di depan sebuah pabrik yang mengalami tragedi kebakaran dan menewaskan banyak karyawan pabrik tersebut. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak bersama. Halo, panggil saja nama saya Ismail. Saya tinggal di sebuah kawasan yang mana bertahun-tahun lalu pernah terjadi sebuah tragedi yang cukup besar di sini. Ada sebuah musibah kebakaran yang menyebabkan sebagian karyawan yang bekerja di pabrik itu terpanggang hingga hangus, gosong dan mengenaskan. Sementara sebagian lainnya mengalami luka-luka cukup parah dan butuh waktu lama bagi mereka yang selamat untuk sembuh dari trauma. Sebelum saya pindah ke tempat saya yang baru, saya sudah cukup lama tinggal di daerah situ. Setiap pulang kerja selepas tengah malam, saya pasti melewati jalanan bekas tempat pabrik yang terbakar itu. Tadinya memang terdengar banyak selentingan-selentingan dan rumor-rumor yang terdengar dari mulut ke mulut. Saya pikir itu hanya isapan jempol belaka. Sampai pada akhirnya saya tak menyangka akan mengalami sebuah pengalaman yang cukup mengerikan. Malam itu saya lembur, pulang kerja dan memang tidak ada akses lain untuk menuju rumah selain lewat jalan bekas pabrik yang terbakar itu. Hujan turun rintik-rintik. Saya ingat betul, malam itu adalah malam Jumat. Itu karena biasanya setiap habis maghrib di malam Jumat, di tempat perusahaan saya bekerja, kami selalu mengadakan yasinan dan doa bersama. Jadi saya ingat betul malam itu malam Jumat. Setelah mengadakan yasinan, kami bekerja kembali dan memang di penghujung bulan, kadang-kadang pekerjaan yang menumpuk membuat kami harus libur dan pulang cukup malam. Pukul 11:30, pekerjaan baru bisa selesai dan saya lanjut pulang. Mungkin sekitar jam 12 lewat saat itu ketika saya melewati pabrik itu. Waktu itu saya mulai mencium aroma sesuatu. Awalnya seperti bau anyir darah. Lalu tiba-tiba tercium aroma gosong. Yang saya rasakan gosongnya itu bukan seperti gosong ketika kita mencium makanan-makanan yang dibakar seperti sate atau apapun itu. Gosong kali ini gosong yang benar-benar tidak nyaman, yang membuat saya agak mual, pusing, dan ada semacam rasa yang tertinggal di pangkal tenggorokan. Motor saya bahkan berhenti tiba-tiba atau istilahnya mogok di pabrik itu dan membuat saya bertanya-tanya. Padahal selama bertahun-tahun saya bekerja dan lewat jalan itu, saya tidak pernah mengalami sesuatu yang berhubungan dengan yang mistis seperti ini. Waktu motor saya mati, saya mencoba untuk menuntun, tapi tetap motor tidak mau berjalan.
walau saya tuntun secara manual. Rasanya ini motor benar-benar berat dan memang benar-benar tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan suasana saat itu benar-benar sepi. Padahal dulu sebelum pabrik itu kebakaran, masih ada orang-orang yang berlalu lalang walaupun sudah tengah malam. Tapi saat itu yang saya rasakan sangat sunyi dan senyap. Saya mencoba untuk menelpon ayah saya agar saya dijemput, tapi ponsel saya malah tidak ada sinyal. Ini benar-benar aneh. Ketika saya mencoba kembali untuk menuntun motor saya, lagi dan lagi motor itu malah bertambah makin berat. Ibaratnya seperti ada sesuatu yang sedang duduk di sana, di atas motor. Awalnya mungkin hanya satu orang, kali ini terasa beratnya seperti 5 orang yang duduk di atas motor. Dan makin lama semakin saya merasakan motor itu benar-benar berat. Tak berhenti sampai di situ, saya juga mendengar teriakan minta tolong berasal dari bagian tengah-tengah pabrik. Padahal semenjak kebakaran itu, pabrik sama sekali tidak pernah digunakan dan difungsikan. Semua teronggok begitu saja. Pabrik kosong dan gelap, tak ada satu lampu pun yang menyala, kecuali lampu-lampu jalanan yang berada di seberang pabrik. Tolong, tolong. Sayup-sayup saya mendengar teriakan seperti itu. Tentu saja waktu itu saya langsung merinding sejadi-jadinya. Tak hanya teriakan minta tolong, bahkan saya mendengar beberapa orang berteriak kepanasan. Panas, panas, tolong, tolong, keluarkan kami dari sini. Sontak, tubuh saya membeku waktu itu. Kaku, lutut saya gemetar, dan keringat dingin mulai mengucur. Saya benar-benar bingung dan tidak bisa melakukan apa-apa. Semuanya seakan sebagai sebuah adegan yang terpampang di hadapan mata saya. Saya seolah-olah terhipnotis dengan suara-suara yang begitu dekat dengan telinga. Untuk sepersekian detik, saya melihat kobaran api yang sangat membara. Lagi-lagi, saya seperti menonton bioskop sendirian. Waktu itu saya seolah-olah ditampaki oleh sesuatu yang sudah terjadi pada kurun waktu yang lampau. Tolong, tolong, panas, panas. Saya hanya mampu mengucap istighfar di dalam hati. Kemudian, suara tepukan di bahu menyadarkan saya. Mas, tolong anterin saya pulang. Waktu itu saya mengangguk, tapi pandangan mata saya masih lurus ke depan. Kemudian saya merasakan di bahu saya tepukan yang kedua. Tolong anterin saya pulang. Saya terkejut ketika saya menoleh mendapati sosok manusia serba hitam, tak ada kelopak mata, hidung, atau apapun itu, karena semuanya benar-benar hitam. Dan ketika dia tersenyum menyeringai, saya sadar atau tidak sadar waktu itu saya malah pingsan. Dan entah berapa lama saya pingsan di depan pabrik itu. Hingga akhirnya ada beberapa bapak-bapak yang membangunkan saya. Dan saat itu hari sudah terang atau sudah pagi. Beberapa bapak-bapak tadi ada yang mengenal saya dan mengantarkan saya pulang ke rumah. Ketika saya sampai rumah, bapak dan ibu saya terkejut. Pikir mereka saya sedang lembur sampai pagi hari. Padahal saya tengah pingsan di jalan dekat pabrik. Bapak saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak
yang mengantarkan saya pulang ke rumah. Dan saya benar-benar waktu itu hanya bisa bengong seharian. Ibu saya bingung. Demikian dengan bapak saya. "Kamu kenapa, Le?" kata bapak-bapak yang menemukan kamu. "Tadi kamu pingsan di depan pabrik." Waktu itu saya hanya bisa mengangguk. Kemudian cerita sama bapak dan ibu. Itulah hebatnya bapak dan ibu saya. Mereka selalu ingin mendengarkan cerita saya apapun itu. Kalau sekiranya tak masuk akal, mereka berdua gak pernah sama sekali menyudutkan dan mencemooh saya. Setelah saya menceritakan semuanya, mulai dari bau-bau anyir darah, bau gosong, teriakan-teriakan minta tolong, teriakan kepanasan, sampai seonggok manusia yang gosong yang mencoba meminta tolong kepada saya. Saya ceritakan semuanya sedetail mungkin. Bapak saya hanya mengangguk-angguk, lalu berkata, "Mungkin kamu lupa membaca doa ketika melewati tempat itu, Nak. Tak masalah. Memang kadang-kadang manusia akan mendapatkan sebuah pengalaman yang tak terkira."